Shalom Sobat Kristiani, salam jumpa dalam renungan malam ini, Selasa 8 September 2020. Nats Almanak hari ini adalah dari Roma 13 ayat 1 sampai 7 yang akan saya bawakan dengan judul Sebab-sebab harus patuh kepada pemerintah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa, kami hendak beribadah pada malam hari ini. Kami mengimani firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagi saudara-saudara Nats Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Beginilah bunyinya di bawah perikop kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Saudara-saudara, tentu saudara-saudara masih ingat Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang bagaimana orang-orang Farisi yang munafik berusaha menjerat Yesus di hadapan para pengikut-pengikutnya dengan bertanya, bolehkah umat Kristus membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus yang mengetahui kejahatan hati mereka lantas menunjukkan tentang suatu dinar yang dibawakan kepadanya, yang di uang dinar itu tertera gambar kaisar serta nilai mata uang dinar tersebut. Kemudian Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah orang-orang Farisi itu dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudara, pengajaran Yesus pada saat tersebut adalah merupakan pandangan ajaran Kristen terhadap peran pemerintah atau pemimpin dalam sebuah negara. Itu adalah sangat penting, yakni untuk memelihara kestabilan rakyatnya. Karenanya, ketaatan dan kepatuhan rakyat pada pemimpin akan menciptakan keamanan, ketertiban, dan kemakmuran. Kepatuhan kepada pemerintahan merupakan keharusan dan kewajiban mutlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karenanya lah, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berpesan supaya jemaat patuh kepada pemerintah Romawi.
Terlepas pada saat itu Kaisar Romawi sangat menekan umat Kristen. Rasul Paulus mengingatkan bahwa tiap orang harus takluk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi, saudara, sebagaimana dahulu Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Roma supaya patuh kepada pemerintahan Romawi, melalui nats renungan malam ini, Rasul Paulus juga berpesan kepada kita sebagai warga negara Indonesia dan umat Kristiani supaya patuh kepada pemerintahan Republik Indonesia. Pertanyaannya, mengapa kita harus patuh kepada pemerintah? Saudara-saudara, jikalau kita membaca dan mempelajari Nats Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini dengan seksama, maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 sebab mengapa kita harus patuh pada pemerintah. Yakni, yang pertama, sebab pemerintah adalah ditetapkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana maksudnya dalam ayat 1 dan 2. Rasul Paulus yakin bahwa Allah berkarya dalam menempatkan orang-orang dalam pemerintahan. Oleh karena itu, tiap orang harus takluk sebab pemerintah melaksanakan hukum-hukum Allah. Melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah yang akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi, setiap orang, termasuk warga gereja, haruslah mematuhi semua perintah dan larangan pemerintah. Lalu yang kedua, mengapa kita harus patuh pada pemerintah? Adalah sebab pemerintah adalah hamba Allah, sebagaimana dimaksud ayat 3-5. Secara keseluruhan, pasal 13 surat Roma ini, surat Rasul kepada jemaat Roma ini adalah nasihat supaya jemaat tulus berbuat baik, sehingga hidup jemaat tidak perlu takut pada pemerintah, sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyatnya. Jadi seluruh masyarakat, termasuk warga gereja, harus rela dan giat melakukan perbuatan baik, tidak berbuat kejahatan, supaya pemerintah tidak perlu mengangkat pedang hukuman, melainkan memberi pujian bagi tiap-tiap orang yang berbakti bagi nusa dan bangsa. Lalu sebab yang ketiga, mengapa kita harus patuh pada pemerintah adalah sebab pemerintah adalah pelayan Allah, sebagaimana dimaksud ayat 6 dan 7. Sebagai pelayan-pelayan Allah, negara mewajibkan rakyatnya mendukung secara finansial untuk melaksanakan program-program pemerintah demi kepentingan umum dan sarana-sarana kesejahteraan rakyat, termasuk infrastruktur, fasilitas-fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, pengikut-pengikut Yesus wajib mendukung dan menghargai setiap program yang dilaksanakan pemerintah, termasuk menjadi orang bijak, taat pajak, patuh membayar cukai, takut dan menghormati orang-orang yang patut kita hormati. Demikianlah saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini kiranya boleh menjadi berkat dan penghiburan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat Kristiani semuanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sebagai umat gereja dan kami sebagai warga negara yang Tuhan berikan kestabilan dan kenyamanan dalam kami bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih Allah Bapa, jadikan kami sebagai warga negara yang patuh kepada pemerintah ya Tuhan. Kami rela untuk berbuat baik ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berarti bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Allah Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran kabinet, parlemen, para petinggi-petinggi negara, hingga yang terendah ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin negara Republik Indonesia ini sehingga membawakan masyarakat dan rakyatnya menjadi damai, sejahtera, adil dan berkemakmuran ya Tuhan. Terlebih pada saat melanda pandemik ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa supaya Tuhan menganugerahi, mengaruniai ketenangan, kecukupan, kesehatan bagi segenap warga negara Indonesia dan hikmat surgawi bagi para pemangku kepentingan negara dan bangsa Republik Indonesia ini, supaya kami, negara dan bangsa Republik Indonesia ini menjadi bangsa yang Tuhan berkati dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oras Sintua Indralame.